Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar dapat sunahnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'hdih wa nastaghfiruhu wa nastardih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Para alim ulama, para kiai, bunyai, ustadz, ustadzah yang dirahmati Allah, begitu juga seluruh majelis taklim Qalbun Wahid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali untuk bisa menunaikan amanah berupa thalabul ilmi, yang tentu setelah bulan Ramadan kita vakum, kemudian ada diganti dengan aktivitas Ramadan, ibadah Ramadan yang lain. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan yang kemarin hingga sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, mengantarkan kepada kita untuk mendapatkan ampunan, rahmat dan berkahnya, sehingga tujuan puasa yang diharapkan oleh Allah bisa tercapai, amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa husnul khatimah di akhir hayat kita, dan nanti kita mohon semoga dimasukkan surganya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keutamaannya, fadilahnya kita aturkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, tentu para sahabatnya, para tabi'in, tabi'unat tabi'in. Mudah-mudahan kita bersama keluarga kita nanti diakui sebagai umatnya, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin.
para jamaah Majelis Taklim Qalbun Wahid yang dirahmati Allah. Saya kira pada pagi ini masih amat sangat relevan kalau kita mendengarkan ungkapan yang disampaikan oleh ahli hikmah. Beliau mengatakan as-saumu la yantahi, puasa itu tidak pernah ada ujung akhirnya. Jadi jangan pernah ngira puasa yang kita lakukan itu terhenti saat selesainya bulan Ramadan. Oleh karena itu, saya kira perlu seandainya tema ini diangkat, melestarikan pesan moral puasa pasca Ramadan. Jadi tadi ahli hikmah mengatakan as-saumu la yantahi, puasa itu tidak pernah ada ujung akhirnya. Artinya terus berkesinambungan. Kembali kita ingat pesan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, dan hampir setiap penceramah, ustadz, ustazah yang lagi sedang menyampaikan materinya ini jadi ikon. Bunyinya bagaimana? Alhamdulillah. Dina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ kata asyam dalam Al-Quran kurang lebih ada 9 tempat. Tetapi kata saum itu hanya 1 tempat. Di antara 9 tempat, 9 ayat itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Kalau kita kembali untuk mengkaji dari segi lughah bahasa, asyam itu mempunyai arti khas. Artinya puasa yang dibatasi oleh hari atau waktu tertentu, mulai dari pagi sampai maghrib. Tetapi kalau kata as-saum artinya mengendalikan. Itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Umpamanya hari ini aku tidak makan, itu bisa dikatakan saum. Hari ini aku tidak bicara, itu namanya saum. Hari ini aku tidak keluar rumah, namanya saum. Tapi kalau asyam itu dibatasi. Jadi tidak, bukan hanya sekedar makan minum, yang mengendalikan
untuk tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari pagi sampai maghrib itu asyam. Tapi kalau saum tidak. Jadi mungkin kita makan, tapi makanan tertentu. Ada, aku tidak makan daging pada pagi ini, nah ini saum. Sehari ini aku tidak makan daging, as-saum, bukan siam lagi, tapi masih makan nasi gitu, namanya saum. Nah, oleh karena itu kalau as-saum itu tidak ada batasnya. As-saumu la yantahi. Puasa itu tidak pernah ada hentinya, tidak pernah ada ujung pangkalnya. Oleh karena itu pada pagi ini saya mengajak kepada ibu-ibu, kepada diri saya sendiri khususnya, bagaimana melestarikan amalan ibadah yang sudah kita biasakan kita lakukan pada bulan Ramadan. Memang Ramadan itu madrasah rohani, madrasah spiritual. Kita lagi sedang digembleng oleh Allah, dilatih dan dimohon untuk terlatih untuk mengendalikan segala sesuatu yang ya sudah barang tentu yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah, ketika kita bulan Ramadan suatu misal, kita terbiasa untuk puasa, ya bisa dilanjutkan. Semoga ibu-ibu kemarin juga puasa Syawal. Bukankah puasa Syawal itu sama pahalanya dengan ibadah 1 tahun? Di mana letak samanya ini? Bukankah Ramadan itu umumnya 1 bulan itu kan 30 hari. Al-hasanatu, kebaikan itu kemudian ditingkatkan jadi 10 kali lipat. Jadi al-hasanatu asyratu min amthaliha. Jadi amal kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kalau suatu misal Ramadan ini jauh lebih dari itu, jadi kalau suatu misal 1 tahun berapa hari? Berapa? 360. Nah, kalau 10 kali 1 bulan 30, 300. 6 kali 10, 60. Jadi 360 itu yang dimaksud dengan kalau kita mau puasa Syawal, maka sama, artinya kita ini pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Tapi bisa al-mujtami'atu al-mufariqatu. Jangan sampai kemudian salah, gagal paham terhadap hadis itu. Bisa dikumpul dan terus kita tidak puasa sehari karena diharamkan, kita hari raya Idul Fitri itu boleh diteruskan 6 hari, tapi boleh sehari puasa, sehari tidak juga boleh. Atau untuk nutup bulan Syawal itu juga boleh. Kalau konteksnya di Indonesia karena menghormati tamu, kalau saya jauh lebih baik kemudian di akhir aja. Ya, jadi untuk menutup bulan Syawal itu aja. Dan saya jalankan itu insyaallah. Nah, karena dalam hadis di Bahjatun Nadirin, ini sarahnya Riyadhus Shalihin, itu disarankan justru jauh lebih baik kalau satu misal dipisah, karena banyak
komunitas masyarakat tertentu di mancanegara, artinya karena hadis penulis ini adalah di Arab, jadi banyak yang bangsa Ajam itu hari rayanya ini setelah 36, dikira bahwa puasa Syawal itu bagian dari puasa Ramadan. Nah, ini yang ditakutkan, tapi benar-benar pernah terjadi, kata ulama yang memberikan syarah Bahjatun Nadirin. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu kemudian juga menjalankan puasa Syawal, walaupun toh sudah terlambat kan tidak mungkin, tetapi tahun depan kalau memang Allah masih memberikan umur panjang, dan mudah-mudahan diberi umur panjang bisa menjumpai bulan Ramadan. Dan biasanya kalau Allah memberikan hidayah kepada hambanya, kalau sudah tune-in biasa puasa itu kemudian kepingin untuk puasa bukan hanya sekedar Ramadan, setelah Ramadan kemudian diikuti Syawal, kepingin lagi ya ada Senin Kamis, kepingin lagi ya ada Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 atau 14, 15, 16, atau Daud, silakan satu hari puasa, satu hari tidak. Bisa diberi kesempatan kepada siapa saja yang kepingin melestarikan bulan Ramadan. Nah, ahli hikmah tadi melanjutkan, Al-Qur'anu la yartahil, irtahala yartahilu irtihalan. Jadi artinya Al-Qur'an itu tidak pernah pergi. Rihlah itu kan pergi, tidak pernah ninggalkan kita. Kebiasaan kita tekun kemudian untuk membaca ayat Al-Quran, kita tuntaskan. Kemarin sudah dapat berapa khataman? 2 gelombang. Mudah-mudahan ada waktu ya, ada apa, bisa menghatamkan. Tidak setiap orang bisa diberi hidayah oleh Allah untuk bisa khatam. Ya bisa karena waktu, bisa karena macam-macam ini. Nah, jadi Al-Qur'anu la yartahil. Maka jangan sampai ketika waktu bulan Ramadan kita ini tekun untuk membaca tadarus Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, lantas kemudian sehabis selesainya bulan Ramadan kemudian Al-Quran dimasukkan ke almari, sama sekali tidak pernah diambil dibaca. Kemudian saya sampai bulan Ramadan yang akan datang baru dibuka kembali. Jangan sampai. Jadi masih ada tugas-tugas berikutnya sebenarnya. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, kemudian bagaimana untuk bisa menerjemahkan, kemudian ditadaburi terjemahannya itu, tanyakan kepada diri kita mana kira-kira yang belum kita jalani pesan Al-Quran itu. Diteruskan ini, al-masjidu lan tughlaq. Al-masjidu, masjid itu tidak pernah ditutup. Artinya kalau kemarin 30 menit setidak-tidaknya sebelum datangnya sholat subuh kita sudah ke masjid, bahkan bisa jadi jam 3 sudah ke masjid, ya jangan kemudian terhenti di situ ya. Kemudian kebiasaan itu dilestarikan hingga sampai sekarang. Ini yang dimaksud conditioning proses pembiasaan tadi. Nah, di antara insya Allah kalau 1 bulan kita jalankan itu sudah akan ada muncul tidak nyaman, tidak enak kalau kita ini tidak jalani. Dan jangan ngabaikan as-sholatul bardain,
Sholat dua. Ini tadi tak bawakan. Jadi jangan sampai kemudian kita melupakan ya. Man shollas subha fa fi zimmatillahi fangdur ya bna Adam la yatalubannakallahu min zimmati bisyai'in. Terus man sholal bardaini yang tak maksud tadi dakhalal jannah. Ini al hadis yang nomor 100, hadis 188 tentang fadlu sholatis subhi wal asri. Jadi jangan sampai kemudian kita lupa mengabaikan sholat. Bukan berarti keduanya 5 waktu itu diabaikan, tidak demikian. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Nah, ini muttafaqun alaih, baik itu di Sahih Muslim juga ada, di Bukhari juga ada. Ya, al bardani as-subhu wal asru. Karena kalau sampai Rasulullah menyampaikan seperti ini, nah, biasanya banyak di antara umatnya itu yang mengabaikan sholat dua sholat subuh dan sholat asar. Kalau sholat subuh karena kebablasan tidur, kalau sholat asar karena juga capek kemudian tidur kebablasan sampai maghrib, maka kemudian diwanti-wanti oleh Rasulullah, man sholal bardaini dakhalal jannah. Jadi kalau kita kemudian mau memperhatikan sholat subuh dan asar, insya Allah lah dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah kepada surga. Ini hadis yang lain, wa an Abi Zahirin Umarata bin Ruwaibah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yalijan naro ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Yang dimaksud dengan qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha ini ya surat fajar dan salat asar, salat subuh dan salat asar. Jadi bertebaran hadis-hadis semacam ini. Maka perlu diingatkan kembali, kalau kemarin kita di bulan Ramadan kemudian aktif menunaikan ibadah sholat tahajud hingga sampai sholat subuh, ya diharapkan itu diteruskan, dilestarikan gitu. Kemudian bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita ini datang ke masjid ya, kaki kanan kita mendapatkan ampunan, kaki kiri kita ngangkat derajat kita, atau sebaliknya kaki kiri melangkah, kita mohonkan ampun kepada kita, mendapatkan ampunan, kaki kanan kita ini kemudian meningkatkan derajat kita. Jadi jangan kemudian mengeluh kalau seandainya rumah kita jauh dari masjid, seandainya rumahku dekat dengan masjid, tentu aku pasti ke masjid, karena jauh ya tidak mungkin aku ke masjid. Nah, yang semacam ini, keluhan yang semacam ini pernah juga disampaikan oleh seorang sahabat yang rumahnya jauh dari Masjidil Haram Madinah. Kemudian karena ada tanah kosong di dekat Madinah, Masjid Madinah, kemudian dirinya kepingin pindah ke Masjid Madinah, rumah yang dekati Masjid Madinah, akan membangun rumah di dekat Masjid Madinah. Lantas Rasulullah mendengar sabda Rasulullah, aku mendengar kalian akan rame-rame pindah dari kampungmu
untuk membuat rumah dekat masjid ini dengan alasan supaya dekat dengan masjid. Kemudian Rasulullah katakan tidak perlu, justru tadi ketika kalian jauh dari masjid kemudian memelihara sholat jamaah di masjid, kaki kananmu itu memohonkan ampun dan mengampuni dosamu, dan kaki kiri mengangkat derajatmu, atau kaki kiri itu mohonkan ampun padamu dan kaki kanan itu mengangkat derajatmu. Nah, jadi kajian ini pun juga demikian. Semakin jauh rumahnya untuk datang ke sini, jangan ngeluh. Nah, disitulah sudah diperhitungkan apa yang pengorbanan kita yang kita lakukan. Al ajru biqadri ta'ab. Jadi pahala itu ditentukan, dibalas sesuai dengan jerih payahnya itu. Kalau semakin jauh, yo semakin banyak pahalanya. Tetapi jangan kemudian yang sudah dekat aku tak cari rumah di jauh dari masjid, ya jangan begitu. Jadi nanti gagal paham lagi. Ini sudah qadarullah, ya tadi kemudian oleh Allah sudah diberi balasan pahala jauh lebih besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu diantaranya yang harus kita pelihara, kita jaga, kita lestarikan. Nah, maka diingatkan oleh ahli hikmah tadi, al-masajidu lan tughlaq. Masjid itu tidak pernah ditutup. Terus diteruskan al-ijabatu lan tatawaqqaf. Terkabulnya doa itu tidak pernah terhenti. Maka kemudian jangan setelah Ramadan usai juga malas juga untuk memanjatkan doa. Apalagi yang datang ini 75% kepala 50 ya. 50 ke atas itu ya. Nah, usia semacam ini kan sudah tidak kepingin lagi jadi bupati, wali kota. Kan tidak ada. Nah, jadi sering-sering manjatkan doa kepada Allah. Doa itu satu misal begini, ya tidak harus bahasa Arab. Ya Allah, kami mohon untuk diampuni dosa kami. Sekiranya kami ini didik istriku itu ada kesalahan, umpamanya itu ya. Ya Allah, ampuni segala dosa kesalahan kami. Manakala amanah sebagai istri kepada suami belum tak tunaikan dengan sempurna. Ya Allah, kami mohon untuk diampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sekiranya kami ini keliru milihkan pendidikan anak kami. Ya Allah, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Manakala sholatku selama ini tidak benar atau kurang benar, kurang sempurna. Dan ini bisa dikembangkan apa saja. Nah, kalau ini dipanjatkan di tengah malam, itu ada nilai terapi. Nah, mengapa ada nilai terapi? Ya, biasanya terus menangis. Kalau sudah menangis, nah itu loh yang menyebabkan kemudian apa yang tersumbat dalam hati ini menjadi hilang. Nah, oleh karena itu doa-doa ini saya kira pernah dipanjatkan saat ketika bulan Ramadan. Maka jangan kemudian terhenti, ya selalu itu dipanjatkan.
Ya. Karena kulukum ra'in mas'ulun an ra'yati. Setiap kita ini pemimpin bagi diri kita sendiri toh. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'yati. Ini sudah tentu amat sangat familiar, sering kita dengar. Jadi kita sebagai suami ada amanah yang harus ditunaikan, sebagai istri ada amanah yang harus ditunaikan, sebagai orang tua juga punya amanah yang harus ditunaikan kepada putra-putrinya. Begitu juga berdoa jangan sampai lupa, ya Allah ampuni segala dosa-dosa kami, kesalahan kami manakala di sana sini oleh karena sesuatu hal kami ini kurang perhatian kepada kedua orang tua kami. Nah, itu juga dipanjatkan. Nah, jadi diingatkan oleh ahli hikmah kepada kita, al-ijabatu lan tatawakuf. Jadi jangan pernah berhenti doa itu. Kemudian al-ajru layang qati. Jadi pahala itu tidak pernah terputus, tidak pernah putus. Oleh karena itu jangan sampai kemudian tadi diingatkan ketika bulan Ramadan begitu saleh sekali, soleh sekali, rendah hati, pemaaf sekali, lantas habis bulan Ramadan kembali kumat. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai kemudian itu terjadi. Ya, bukankah bulan Ramadan itu esensinya pengendalian diri? Nah, seharusnya sekarang ini kita sudah terbiasa ada kemampuan mengendalikan diri, mengendalikan nafsu tadi. Terus kemudian diteruskan abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Tuhanmu hingga sampai kalian didatangi oleh Israel. Artinya al-yaqin itu al-maut. Jadi beribadalah hingga sampai kematian merenggut kita. Akhir hayat kalau bahasa jenengannya. Jadi jangan sampai kemudian ibadahnya ini artinya continue gitu ya, istiqomah itu, menegakkan istiqomah, keajekan gitu. Lalu berikutnya ini pesannya, kalau sampai hanya di Ramadan, di bulan Ramadan kita itu rajin membaca Al-Quran, rajin sholat sunat, rajin peka terhadap lingkungan, sedekah, ya diharapkan di bulan Ramadan ini, di bulan Syawal ini itu diteruskan kayak seperti pesannya ahli hikmah ini, kun robbanian walatakun ramadanian. Jangan jadi hamba Ramadan, hambakan dirimu kepada Tuhanmu, jangan kemudian menghamba kepada Ramadan. Artinya ya ibadah itu mempeng sungguh-sungguh ketika di bulan Ramadan, tapi habis bulan Ramadan lantas tidak lagi gitu. Nah, itu jangan sampai. Kalau itu yang terjadi berarti kita ini menghamba Ramadan, bukan menghamba kepada Allah. Nah, ini pesan yang perlu kita lestarikan. Dan maaf kalau kemarin pada halal bihalal sebenarnya mau berangkat tiba-tiba ada yang mesti harus dibantu dari Tulungagung, Hasan datang, nggak mungkin ini itu karena dalam keadaan darurat itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kemudian kembali kepada as-saumu la yantahi. Esensi puasa, ujung akhir puasa itu apa? Ujung akhir puasa itu apa? Natijahnya itu apa? Tujuan akhir. Kalau bahasa kampusnya itu ultimate goals. Tujuan akhir takwa. Coba dikaji dan digali, baik di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Setiap amal ibadah itu ujung akhirnya takwa. Ya. Puasa juga takwa. Takwa itu mudah difahaminya adalah menjalankan perintah Allah, ya, ninggalkan yang dilarang. Kalau pada waktu bulan Ramadan kemarin kita begitu muttaqin sekali karena mata hanya digunakan menyaksikan yang dihalalkan, telinga hanya digunakan untuk mendengar yang dihalalkan, lisan hanya digunakan untuk bicara yang dihalalkan, kaki hanya digunakan ketika untuk berjalan kepada yang dihalalkan, hati pikiran kita juga hanya berpikir kepada yang dihalalkan. Nah, itu esensi takwa sebenarnya sudah kita dapat kalau memang Ramadan kemarin benar-benar kita tidak terjebak simbol seperti yang dahulu sudah saya sampaikan. Tidak terjebak simbol tapi mengabaikan makna. Tapi kalau memang benar-benar itu dijalani sekarang memang insya Allah semua sudah terlatih. Hanya menyaksikan yang halal, mendengarkan yang halal, berbicara yang halal, kemudian berjalan yang halal, memegang yang halal, berpikir yang halal, yang diharamkan tidak dijalani. Bukankah kita tidak diizinkan saat itu? Kalau seandainya ada seorang yang ngajak kita untuk bertengkar, kita diminta untuk menyampaikan ana soimun, aku lagi sedang poso. Bisa enggak sampai sekarang kita enggak ngerespon, abaikan saja orang yang kemudian marah dengan kita, kurang baik kepada kita? Seharusnya bisa. Yang sering tak sampaikan, esensi puasa itu diantaranya adalah balaslah keburukan dengan kebaikan, itu kan? Nah, itu esensinya, itu nilai-nilai yang terkandung dalam puasa kemarin gitu. Nah, sekarang dipertahankan hingga menjadi begitu soleh kita ini. Nah, kalau kita sudah seperti ini, yang didapat apa? Ketenangan, ketentraman. Ada enggak yang datang di sini ini yang masih resah, gundah gulana? Ada enggak? Kadang-kadang. Ya. Mengapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Esensi takwa itu juga tauhid. Seharusnya kita ini sudah terlatih selama 1 bulan, merasa ada control. Kita selalu dikontrol oleh Allah. Maka walaupun toh kita bepergian, ini sering disampaikan kan, seandainya kita ini makan di jalan, artinya di perjalanan itu mampir ke warung atau ke restoran, kemudian pulang menyampaikan pada istri atau suami atau anak kepada bapak ibunya, ngomong kalau aku puasa, enggak ada yang tahu. Tapi mengapa tidak dijalani? Tauhid, karena merasa dikontrol oleh Allah. Nah, esensinya itu ibadah apa saja, esensinya juga tauhid. Seharusnya ketika kita ini sudah puasa, tentu terjaga semuanya tadi, di luar bulan Ramadan tadi. Di antaranya
ketauhidan kita ini. Kalau orang sudah tauhidnya ini kokoh, kuat, hingga sampai tingkat mengenal Allah, makrifat kepada Allah, sudah tidak lagi mempermasalahkan mengapa dan bagaimana itu. Kan nggak ada, sudah mengapa aku begini, bagaimana begini, mengapa anakku begini, bagaimana anakku begini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Kalau saya belajar kosmologi ya, itu ada teori, maaf ini agak akademis ya, ada teori namanya inflasi kosmik atau multiverse. Inflasi kosmik. Menurut teori ini, tak ulang kembali ya, sebenarnya energi yang terbentang di alam semesta ini nol, nggak ada ya. Fisika gelombang juga mengatakan energi tidak pernah hilang, tetapi hanya berubah bentuk. Ada bentuk seperti mikrofon, ada bentuk seperti meja, itu energi itu. Jadi tidak pernah itu hilang. Tetapi kata teori inflasi kosmik ini sebenarnya itu nol, tidak ada. Ya. Kalau materi ini setara dengan energi, artinya sama dengan energi, berarti ini juga tidak ada. Bingung kan? Bingung. Ya. Nanti baru Bapak Ibu paham. Ya. Kalau pagi yang mesti disaksikan dari timur tenggelam di barat apa? Matahari. Itu ajek tidak? Istiqomah, ajek. Ya. Jadi tidak pernah matahari kita dapatkan dari barat ke timur. Kalau itu yang terjadi, tanda hari kiamat. Kalau kita belajar fisika, yang mengelilingi bumi itu mengelilingi bulan apa bumi itu mengelilingi matahari? Jadi bulan mengelilingi matahari, matahari mengelilingi bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Ketika kita dulu belajar fisika tadi, kecepatan gerak bulan mengelilingi bumi itu 1 detik itu 17 km. 1 detik, tik 17 km. Bumi mengelilingi matahari gerakannya 1 detik 15 km, tik 15 km. Ya. Matahari mengelilingi matahari yang paling besar, Milky Way, itu 1 detik kecepatannya lebih rendah, 12 km. Dan ini ajek. Maka kemudianlah kita bisa mengenal waktu, jam, hari, bulan, tahun. Karena ajek tadi. Kalau seandainya ini tidak ajek, maka kita tidak akan mengenal itu jam, hari, dan tahun, bulan dan tahun. Ya. Apa yang dimaksud dengan energi ini adalah nol. Ya. Jadi kalau ajek berarti aktivitas itu ya,
bukan aktivitas yang datang dari dirinya. Mesti ada yang menggerakkan. Sehingga kalau seandainya matahari itu gerak sendiri, tidak ada yang gerakkan, saya yakin akan bosen. Mosok bolak-balik kok dari timur, kemudian ke barat, ya cobalah saya kadang-kadang dari ke selatan, tak ke utara. Paham ya? Ya, baik. Jadi dengan demikian matahari nol. Energi di dirinya itu tidak ada. Yang ada kan di luar dirinya. Apa? Allah. Ya. Begitu juga kalau suatu misal perjalanan itu dari 17 kilometer berkurang dikit aja, hancurlah sudah kehidupan ini. Atau suatu misal matahari ngelilingi matahari besar itu kemudian berkurang atau bertambah, sudahlah tabrakan. Hancur kita ini. Jadi semua prinsip kebenaran itu bertumpu, bermula dan berakhir pada prinsip tauhid. Gitu. Wah, ini seru kalau kita ngaji ini sampai kepada tingkat matematika tuh sebenarnya. Tapi nanti aja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa yang kita jalani kemarin sebenarnya tidak puasa saja, prinsipnya itu kembali ke tauhid. Kalau orang sudah tauhidnya kokoh, kuat, tebel, tidak tipis, tidak rapuh, maka tidak mungkin dalam dirinya ini ada resah, gundah gulana. Mengapa? Karena disandarkan kepada yang maha segalanya, yang maha mengatur. Saya ini nol. Apa yang tak ucapkan itu nol. Kalau seandainya Allah menghentikan kinerja otak saya, sudah aku tidak ingat apa-apa. Apa pernah terjadi? Terjadi. Mungkin mustame jamaah Jumat itu, atau mungkin kok terhenti di sini. Memang tidak nyambung. Yang semula mau tak sampaikan sudah tidak nyambung, hilang sama sekali. Karena apa? Cuapek. Wah, inilah semua itu ada batasi, sudah tidak mudah lagi ya. Zuhur, maaf, asar sampai isya, menanti isya ngaji, kajian. Nanti sebelum tahajud kajian, setelah tahajud muhasabah kajian, lari ke masjid habis sholat subuh, kajian lagi di masjid. Sama sekali tidak pernah ada henti-hentinya. Ini kalau belum diundang untuk ngaji ke lain tempat. Baru terjadi ini. Jadi 2 Jumat yang lalu itu. Begitu khutbah belum selesai, nggak nyambung ini sudah. Sudah tak hentikan. Allah kepengen nunjukkan, kamu jangan kemelinti itu. Ilmu yang tak titipkan kepadamu itu dariku. Kamu itu nol. Ya termasuk ibu-ibu yang datang sini itu. Nol. Tanpa keterlibatan Allah.
Ya kan? Nah inilah mestinya patut disyukuri itu. Jadi baru kemarin itu Sangisi di As-Sakinah, Pari sana. Kok sudah nyambung? Terus ini tadi alhamdulillah juga sudah nyambung. Tapi rasanya berbeda seperti yang kemarin-kemarin. Mengapa? Ya tadi belum pulih sekali, sama sekali. Gitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan inflasi kosmik itu adalah nol itu tadi, tidak ada ketiadaan itu. Ini hampir banyak filosof mengatakan demikian. Pythagoras mengatakan segala yang ada ini berawal dari bilangan. Kemudian Cartesius yang mengatakan bilangan itu berawal dari nol. Simbol nol ditemukan oleh Al-Khwarizmi, itu ulama muslim. Jadi kita ini sebenarnya tidak ada. Nah, itu harus disadari, tanganku bergerak, yang gerakkan Allah, bukan aku sendiri. Ya dengan sama matahari. Nah kalau mengkendak saya sendiri, ya nggak mau dong satu misal capek-capek, kemudian ngantarkan terganggu ininya, terpotong-potong, itu sudah overload namanya, sudah penuh, kemudian diisi terus. Ya pagi sampai sore, kalau di rumah baca sampai sore, terus kemudian ditambah dengan ngisi kuliah pakai daring lagi online, harus begini terus, bisa jadi radiasi kan gitu. Kalau enggak waspada, hati-hati putra putri ini itu ya. Jadi jangan kemudian terus-terusan itu main HP-nya itu. Kalau saya ini kan laptop itu, karena harus kadang uji skripsi, kadang tesis, nah itu selalu daring online yang menyebabkan kemudian overload tadi. Kita tahu bahwa ini ada batasnya. Allah kepingin memperlihatkan kuasanya, maka Sayyidina Ali itu mengatakan Allah itu bukan zat. Allah itu bukan zat yang bisa difahami oleh sains, ilmu pengetahuan, tetapi Allah itu zat yang akan menunjukkan argumentasi atau bukti eksistensi dirinya. Ya. Jadi ilmu pengetahuan tidak akan bisa itu memahami Allah, tapi Allah sendiri yang memberikan argumentasi bukti bahwa Allah itu ada. Contohnya tadi, matahari terbit di timur tenggelam di barat, itu cara-cara Allah untuk membuktikan dirinya ini, zatnya ini. Ya. Kalau ini beberapa di bulan Ramadan ya tuh, di bulan Ramadan Allah memberikan ilmu tadi. Begitu tidur, bangun dari tidur, saya alhamdulillah ya wudu, kemudian doa itu ya. Habis tidur ini sudah nggak bisa dengar sama sekali. Grup nggak dengar sama sekali. Ternyata orang baru tahu nikmatnya telinga ini bisa mendengar, dan itu besar nikmat itu setelah dirinya itu diberi telinganya dari sana dengar. Ini benar ini. Jadi ini nggak dengar sama sekali, nggak dengar, gemberubuk semuanya.
Jadi ya Allah, apa hanya sampai di sini aku diizinkan untuk mengembangkan ayat-ayatmu melalui kajian. Kan nggak mungkin kalau aku tidak mendengar terus kemudian aku ini mendatangi kajian-kajian. Nyonya ini tak minta untuk coba tiupan bu, panas itu, ditiup malah panas. Sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya sudahlah. Akhirnya apa? Sudah biasa saya ke masjid tidak ke masjid, kemudian sholat di rumah. Rukuknya ya kurang lebih ada 1 jam rukuk. Allahu Akbar sekarang malah jauh lebih tajam. Tidak terhenti di situ, ternyata kemarin yang tak ceritakan tadi. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, esensi puasa adalah tauhid dan takwa. Maka kemudian tidak di as-saumu layantahi. Kalau takwa kemudian terhenti, ya sudah. Kita ini tidak lagi muslim mukmin kalau sudah tidak takwa lagi. Ya kalau masih syahadat ya masih mukmin, muslim lah. Tapi kalau kemudian perintahnya ditinggalkan, larangannya dijalani, ya sudah. Padahal dalam surat Al-Hasr itu ayat ke-59, ayat ke-7 nanti dibuka, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, diberikan oleh Rasulullah kepadamu, diperintahkan oleh Rasulullah kepadamu, fakhudhu, maka ambillah. Ya. Tetapi yang dilarang maka ya tinggalkan. Nah sekarang tanyakan kepada diri kita sendiri tadi, ya apakah apa yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya atau tidak. Mulai dari hal-hal kecil, ketika bersin doanya apa dijalani, ketika masuk ke kamar kecil kaki kiri apa kaki kanan. Ya kalau kaki kanan berarti karena Rasulullah itu mensunahkan kaki kanan, ya kaki kanan yang diperintahkan Allah, jangan kaki kiri. Kalau keluar kaki kanan. Terus kemudian ada doanya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan lupa. Apa itu? Allahumma ini a'udzubika, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi jangan sampai, kalau keluarnya alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Jangan sampai tidur terus saja itu, alhamdulillahilladzi ba'da ma'matana wa ilaihin nusur. Nah, jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah jalani, yang ditinggalkan, yang dilarang ditinggalkan. Itu sifatnya umum. Jadi termasuk kepada suami kita, kepada istri kita, perlakukan sebagaimana pesan-pesan Rasulullah. Kalau kita bisa menjalankan itu, insya Allah ya kita akan menjadi insan kamil. Saya kira demikian dulu sementara. Monggo siapa kira-kira yang mau ngomentari atau bertanya. Kan sampai jam 10. Selama ini kan monolog, ya, sekarang dialog. Ada yang tadi loh
inflasi kosmik tadi loh. Inflasi kosmik. Ya sebenarnya ya tadi ya, semua yang kita lihat ini kemudian larinya ke tauhid. Satu yang sering disampaikan tadi, yang kita sampaikan tuh, huwa, dia Allah, dia Allah, dia Allah. Memang tidak ada gerak. Tapi mengapa kita itu baru sadar sekarang gitu. Justru yang ngangkat untuk menjadi sains itu malah notabene-nya orang-orang yang tidak muslim gitu. Ya, kalau satu misal kita jadi Al-Quran itu, Al-Hadis itu mendatangkan kita semakin cerdas sebenarnya. Kalau seandainya pesan-pesan itu kemudian eh, kita teliti, kita renungkan dalam-dalam, maka kebanyakan kita ini kan malas berpikir, ngapain repot-repot berpikir, sehingga tidak banyak penemuan-penemuan baru di kalangan kita ini gitu. Nah, sebaliknya orang Barat ini malah menonjolkan apa berpikirnya, sayang tidak sampai kepada tadi tauhid. Seandainya teori Big Bang itu sampai dengan bertanya siapa yang meledakkan dan apa yang meledak, terus kemudian dicari, padahal dirinya ngakui bahwa ini adalah karena tidak bisa dibuktikan, ngakui bahwa ini hukum alam. Nah, tapi yang buat hukum itu siapa? Kan seharusnya begitu. Jadi teori Big Bang yang letusan hebat yang mengantarkan terjadinya macam-macam, ada gunung tertegakkan, pancangkan itu, langit tak ada tiangnya, itu hukum alam, itu kata orang-orang Barat. Seandainya dapat hidayah dari Allah dan mencari hidayah dari Allah, maka ujung-ujungnya ya ke tauhid. Karena ketika kita melihat segala sesuatu yang ada ini, mesti prinsip tauhid itu bermula dan berakhirnya itu tauhid. Coba, bukankah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguhnya semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi nggak ada kekuatan sama sekali kita ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan itu kecuali Allah yang Maha Agung, ya kan? Nah, sebenarnya sudah ada, hanya dikemas dalam bentuk lain dengan teori mentereng, ya sudah apa namanya itu, inflasi kosmik kayak gitu. Nah, kalau ini diteruskan kita bisa, kalau seandainya diteruskan ya bisa sampai pada tingkat tauhid yang kokoh kuat tadi. Lantas kalau sudah kayak begini, apa yang harus disombongkan? Nah, itu kadang Allah itu kepingin ngelehno hambanya itu, memberikan ilmu kepada hambanya itu ya bisa jadi, bisa saja dengan tadi untuk membuktikan bahwa kita ini adalah pemberian Allah, itu titipan Allah, itu tadi bisa dengan sakit, bisa dengan ditimpakan satu kesulitan yang menimpa pada dirinya, menimpa pada suaminya, menimpa pada anaknya, menimpa pada ekonominya. Nah, itu sebenarnya Allah kepingin mengenalkan, memberikan bukti bahwa akulah Tuhanmu, akulah Robmu, bukan kamu itu Tuhan gitu. Nah, maka jangan menghamba kepada dirimu, menghamba pada nafsumu, menghamba kepada ilmumu, menghamba kepada istri, suami, anakmu, tapi perhamba kepada Allah. Nah, kalau saya demikian, mau pemeneh. Jadi kalau bapak ibu datang ke sini luar biasa itu hidayah dari Allah itu. Kalau enggak, ada aja alasannya. Monggo kalau mungkin ada yang tanya. Iya. Kalau sudah usia seperti kita ini kan usia 60. Kalau kita ditimpa
penyakit itu sebetulnya sunatullah atau ya kita harus kembali lagi memang ke tauhidnya itu sendiri gitu. Kadang-kadang kan kita tidak nyaman, terus gak nyaman itu kadang-kadang saya ngeyel. Dicarikan obat dan sehat lagi, ya memang itu ikhtiar ya. Iya. Itu bagaimana solusinya? Apa memang sunatullah atau bagaimana? Terus di sharingnya. Baik, semua ini kan memang tunduk kepada qadarullah, tunduk kepada takdir ya. Yang dahulu sudah tak sampaikan, api panas, nggak mungkin api dingin itu qadarnya. Terus apalagi air diletakkan di tempat dengan suhu 0 derajat Celcius membeku jadi es, itu qadarullah ya. Matahari terbit di timur tenggelam di barat, qadarullah. Semua ini takdir kehendak Allah ya. Termasuk usia kita ini juga fisik biologi kita ini juga ngikuti qadarullah. Jadi kalau sudah usia 40 itu sebenarnya sudah tidak muda lagi, maka hati-hati ya, 40. Tapi sampai 45 nah ini nanti sampai 50 itu jauh lebih harus berhati-hati. Bukan berarti yang muda-muda itu tidak boleh berhati-hati ya semuanya, tetapi ketika kita diberi umur sekian ini mesti harus berhati-hati. Nah, semua ini ada qadarullahnya. Kalau suatu misal ibu ini sudah usia 45 sampai 50, yang terjadi apa? Siklus haidnya mau nopos ya. Itu sudah qadarullah, enggak usah takut gitu. Nah, terus kemudian dengan monopos ini akan mempengaruhi sistem-sistem yang lain, sistem hormonal yang lain, sistem reproduksi juga sudah tidak jalan, artinya sudah terhenti ya. Kemudian mulailah ini rambut memutih, kemudian mata bisa plus bisa minus. Kalau saya plus ya. Nah, di antara mungkin sebabnya kemarin ini juga ternyata tak lihat di pojokan sini nih, pojokan Jalan Duh ini minus, plusnya ini dulu 5, sekarang turun 2, karena sekian lama tak abaikan aja mungkin gitu ya. Di samping tadi sunatullahnya kan ada harus istirahat olahraga selama 3 bulan. Saya tidak jalan-jalan ya bagaimana, saya habis sholat subuh itu terus pasien tuh banyak, kemudian ustadz belum datang, imami semacam itu kan sebenarnya tidak boleh itu, ngelawan sunatullah tadi. Nah, kalau sunatullah yang pasti tadi bisa jadikan monopos itu di luar kewajaran nih. Usia 40 sudah monopos. Nah, teori ini kan sekitar 45 sampai 50 itu monopos. Nah, terus kemudian sebelum sampai ini kok belum sunatnya ini kok sudah monopos, berarti ada sesuatu X yang lain gitu. Nah, begitu juga kalau kita ini ada keluhan ya, jangan segera kemudian diobati sebelum melangkah, artinya gitu. Kira-kira dicari penyebabnya apa ya.
Ya wajar kalau seperti saya tadi semacam itu, opo saya kemudian minum obat? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ya sudah, tak kembalikan pada sholat, 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 sholat. Ini benar. Ya, ini sekarang sudah pulih ya tidur aja. Sudah, nanti setelah habis sholat tidur, sholat nyimpan energi, sholat tidur ya barang 2 hari aja lah. Ternyata sudah pulih kembali, mulai lagi olahraga, senam, jalan-jalan gitu. Ya memang tunduk pada sunatullah, umur kita ini juga tunduk pada sunatullah. Nah oleh karena itu kalau sakit, nyeri satu misal, ya jangan segera kemudian titik-titik obat, dicari dulu penyebabnya. Jangan-jangan baru tergilir, kan wajar kalau nyeri. Jangan-jangan ada sesuatu yang nggak beres di lututnya. Nggak beres itu artinya seharian kerja di toko, umpamanya kesana kemari sama sekali tidak pernah istirahat, ya bisa jadi demikian. Lah nanti kemudian disenamkan ya sudah hilang tanpa obat. Kalau nanti diminum obat penghilang rasa nyeri malah adiktif, ketergantungan, ya sudah sulit untuk menghentikan. Barusan saja ini usia baru sekitar 43 tahun datang ke gini saya dengan Mbak Yuni, ternyata sudah ketergantungan obat sepanjang tahun gitu, obat penenang. Makanya ketika dihentikan, yo kemudian berteriak-teriak gitu. Nah, akhirnya gimana kalau seperti itu gitu ya. Jadi oleh karena itu dicari sebabnya dulu, baru cari jalan keluarnya. Kalau memang tidak butuh obat, tidak perlu obat, ya nggak usah obat-obatan gitu. Ya kalau sudah ditemukan api ini penyebabnya tadi, ya, jadi namanya salah kelola, gitu. Ya tadi. Dan ingat ada sesuatu yang mungkin menurut kita ini tidak mungkin, tetapi ada yang bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi doa itu jangan diabaikan, ya. Selalu berdoa, terus berdoa, mohon kesehatan agar umurnya panjang, terus ada kesempatan untuk bertobat dan memperbanyak amal soleh. Maka tadi tak sampaikan, ya Allah, apakah memang keliru aku didik istriku, kurang bener didik istriku tadi, ya bertobat, terus bertobat, yang mengingat kematian itu datangnya sewaktu-waktu, itu mesti hak yakin tadi. Maka ya tadi, jadi itu sunatullah. Tetapi ada juga yang karena kita melawan sunatullah, tidak olahraga, jadi sakitnya karena justru melawan sunatullah. Mestinya makan tidak makan, karena yang asik itu kan jarang makan, gitu kan. Nah, lawan sunatullah, kalau tidak makan lapar, tidak minum haus, ya tidak istirahat capek, kan begitu. Jadi maka tadi wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu, ikuti aja semuanya tentu maksimal kemampuan kita ini gitu. Nah, dan ingat pesan Rasulullah, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa
Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah mengendaki hamba itu menjadi baik, maka semakin faqih terhadap agama. Maka jangan sampai kemudian untuk tidak melibatkan ke majelis taklim. Ya, mesti sering-sering datangi majelis taklim biar tambah ilmunya. Mudah-mudahan nanti bagaimana kalau seandainya kita mengkaji apa namanya ini, silakan Bulughul Maram apa Bulughul Maram sudah ya? Oh, apa namanya ini Bajatun Nadzirin sarahnya Riyadhus Shalihin atau Riyadhus Shalihin, monggo nanti diambil kira-kira yang aplikatif itu yang segera kita butuhkan untuk dijalankan ya, mulai dari tentang sholate, tentang ini diupdate kembali, tentang kehidupan yang lain ya, nanti diupdate kembali ya, itulah tanda-tanda mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau tambah paham kita kepada agama, berarti kita menjadi orang yang baik, dikehendaki oleh Allah jadi baik. Nah, man salaka thoriqan yatlubu bihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mengais ilmu, maka Allah memudahkan jalannya masuk surga. Ya termasuk masih ini kan membuat apa namanya ini, ikut andil untuk ngerekam ini, nah disebarkan juga dapat pahala. Yang memudahkan ya termasuk yang membersihkan masjid ini beruntung sekali, itu ya dapat pahala. Coba saya pernah baca, untuk mendapatkan satu hadis ini, man salaka thoriqan yatlubu bihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah, dari Madinah naik keledai sampai ke Syam berhari-hari itu. Nah, satu hadis saja. Lah jenengan dari mana? Kan dari sini aja. Nah, oleh karena itulah maka jangan sampai untuk tidak datangi majelis taklim gitu kan. Saya kira demikian. Bila ada kekurangan minta maaf. Sekali lagi karena kemarin kami belum bisa apa namanya ini halal bihalal, maka pada saat ini kami mohon jika segala ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sepanjang saya ngisi di sini, ya saya untuk dimaafkan ya. Berarti 00 gitu. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan kalau sekiranya ada yang sakit disembuhkan, yang sempit rezeki dilapangkan, yang susah sedih dibahagiakan, yang bodoh dipintarkan, langit dan bumi jadikan sumber rezeki kita, malaikat diperintahkan untuk menjaga kita, dan mudah-mudahan hidup kita mabruk biridhoillah. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.